Halo rekan-rekan investor, senang banget rasanya Anda bisa bergabung di sesi bedah saham kita hari ini. Kalian pasti tahu kan, sebagai investor kita sering banget dibanjiri sama ratusan halaman laporan keuangan, rumor pasar yang nggak jelas, sampai pergerakan harga yang bikin jantungan tiap hari. Tapi hari ini, kita bakal singkirkan semua kebisingan itu. Posisikan saya sebagai mentor Anda. Kita bakal sama-sama membedah fundamental PT Adisarana Armada Tbk atau ASSE, murni pakai logika dan data aktual. Siapkan catatan Anda ya, karena kelas master valuasi kita dimulai sekarang. Pertanyaan terbesarnya di pasar sekarang tuh begini. ASA ini sebenarnya apa sih? Apakah dia ini sebuah hidden gem, alias mutiara terpendam yang siap meroket? Atau jangan-jangan malah value trap? Saham yang kelihatannya murah tapi ya selamanya bakal murah? Ataukah sebuah slow compounder, mesin pencetak uang yang pelan tapi pasti? Yang jelas, saat ini sahamnya lagi didiskon lumayan gede dibanding rata-rata historisnya. Nah, tugas kita hari ini adalah ngejawab pertanyaan krusial itu pakai kepala dingin. Hari ini kita punya 5 agenda utama. Pertama, bedah kinerja keuangan. Kedua, mesin utama penggerak bisnis. Ketiga, analisis risiko dan utang. Keempat, menghitung harga wajar saham. Dan yang kelima, prospek serta kesimpulan investasi. Yuk langsung aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bedah kinerja keuangan ASSA. Coba kita intip laporan terbarunya di kuartal 1 2026. Pendapatannya tembus 1,54 triliun rupiah loh, naik 11,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Top line yang cakep ini utamanya didorong sama segmen logistik mereka yang emang lagi gencar-gencarnya ekspansi. Tapi tunggu, kalau kita lihat bottom line atau laba bersihnya, emang ada sedikit koreksi, turun tipis 1,6% jadi 141,45 miliar rupiah. Kenapa gitu? Karena mereka ini lagi di fase menyerap biaya operasional dari ekspansi gede-gedean itu. Tapi jangan sampai salah fokus ya, kualitas laba mereka tuh sebenarnya sangat sehat. Arus kas operasinya tumbuh 2 digit, yang artinya uang kas real beneran masuk ke laci kasir, bukan sekedar angka cantik di atas kertas. Dan kalau kita tarik mundur datanya, kelihatan banget ketangguhan perusahaan ini. ASA ini bukan pemain baru yang masih coba-coba cari uang. Walaupun ada fluktuasi laba jangka pendek gara-gara investasi modal, margin operasional mereka historisnya sangat solid. Laba kotornya aja konsisten naik selama 8 tahun terakhir. Ibaratnya, nakoda mereka ini udah jago banget ngendaliin kapal walau ombak ekonominya lagi tinggi. Lanjut ke bagian kedua, mesin utama penggerak bisnis. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Dulu kan orang taunya ASA tuh cuma perusahaan rental mobil kan? Tapi coba deh lihat struktur pendapatannya sekarang. Dari total pendapatan 2,84 triliun rupiah baru-baru ini, porsi paling raksasa itu disumbang dari logistik, nyentuh angka 42%. Sisanya baru dari rental kendaraan, plus lelang dan jual beli mobil bekas lewat JBA dan Caroline.id. Jadi mereka ini bukan sekedar perusahaan transportasi lagi, tapi udah menjelma jadi ekosistem mobilitas end-to-end yang terintegrasi. Kunci utamanya ada di arah strategi mereka. Mereka tuh pinter mulai geser fokus logistiknya dari retail yang berdarah-darah masuk ke B2B yang marginnya jauh lebih tebal dan stabil. Pikirkan soal cargo share, logistik halal, sampai cold chain. Buat ngedukung itu semua, ESA punya muat atau benteng pertahanan yang gila banget. Mereka mengelola lebih dari 30.000 kendaraan. Ditambah lagi, mereka bisa manfaatin data lelang JBA mereka sendiri buat kulakan armada dengan harga paling miring. Sinergi antara anak usaha kayak gini tuh yang bikin efisiensi biaya mereka susah banget disalip sama kompetitor. Sekarang mari kita bahas bagian ketiga, analisis resiko dan utang. Bagian wajib nih buat investor rasional. Coba perhatikan dua angka yang kelihatannya kontras banget ini. Di satu sisi, ROE alias return on equity mereka cakep banget di level 20%. Ini bukti manajemennya pinter muter modal. Tapi coba lihat di sebelahnya. DR atau rasio utangnya nyentuh 195%. Waduh, bahaya nggak tuh? Eits, tunggu dulu. Di bisnis rental armada, rasio utang segini tuh sebenarnya wajar. Mekanismenya kan mereka pinjem bank buat beli mobil, mobilnya dijadiin jaminan, terus disewain deh buat dapetin cash flow yang dipakai buat bayar cicilan. Selama arus kas mereka lancar, utang ini justru jadi tuas yang melipat gandakan cuan mereka. Makanya banyak analis yang sepakat kalau ASSA ini downside-nya terbatas, nggak kayak startup logistik yang gampang babak belur. Bisa dibilang ini tuh slow compounder. Kalaupun ekspansi logistiknya lagi seret, bisnis inti rental korporatnya masih sangat kuat buat menopang perusahaan. Ibaratnya mereka punya jaring pengaman yang kokoh, karena aset puluhan ribu mobil itu gampang banget dicairin atau dijual lagi di pasar kalau butuh likuiditas darurat. Masuk ke menu utama kita, bagian keempat, menghitung harga wajar saham.
Kalau kita bandingin data per April 2026, ASA ini diperdagangkan di PI 7,55 kali dengan DIR 195%. Coba bandingin sama Bluebird yang PE-nya 6,55 kali, tapi neracanya sangat konservatif dengan DIR 53%. Atau Samudra Indonesia, PI-nya 5,04 kali. Murah sih, tapi bisnisnya sangat siklikal ngikutin harga sewa kontainer global. Kelihatan kan polanya? ASA ini sengaja ngegas utang buat modalin unit logistik barunya. Valuasi yang di bawah 10 kali PI ini berada di bawah rata-rata historisnya, yang artinya pasar lagi ngasih diskon buat saham ini. Kalau kita ngomongin pergerakan harganya dari kacamata teknikal, jujur aja ini grafik yang ngebosenin. Cuma akumulasi yang gerak sideways dengan volume rendah. Tapi justru disinilah letak serunya buat kita para investor fundamental. Secara data, ada support kuat di kisaran Rp790, dan indikator teknikal juga nunjukin momentum penurunannya udah mulai reda. Percaya deh, kadang peluang cuan paling gede itu justru datang dari chart ngebosenin yang ditinggalin sama trader harian yang cuma cari untung instan. Berdasarkan rangkuman proyeksi analis dari sekuritas top seperti Sukor Sekuritas, target harga wajar buat SSA itu ada di Rp1.300. Coba bayangin, itu artinya ada potensi upside yang masif banget, sekitar 50-130% dari harganya sekarang. Kenapa bisa jauh banget? Karena saat ini, pasar tuh cuma ngasih harga buat bisnis rentalnya aja. Sementara, masa depan bisnis logistik B2B mereka seolah-olah dinilai nol sama pasar. Mispricing-nya kelihatan jelas kan? Terakhir, bagian kelima, prospek dan kesimpulan investasi. Kunci paling penting kalau mau invest di SSA adalah kita harus paham sama yang namanya time lag, alias jeda waktunya. Di tahun 2024-2025, ASA bakar capex sampai Rp1,5 triliun buat borong armada baru. Ingat, aset yang dibeli kemarin kan nggak langsung ngasilin laba maksimal hari ini. Nanti, masuk semester 2 2026, armada-armada ini bakal mulai beroperasi penuh. Dan puncaknya di 2027, ekosistem B2B mereka bakal benar-benar matang. Itu bakal jadi masa panen rayanya ASA. Di titik itu, pasar pasti bakal sadar dan mulai melakukan re-rating valuasi, karena labanya udah benar-benar kelihatan di laporan keuangan. Terus pertanyaannya, sambil nunggu masa panen itu, masa kita dibiarin gigit jari? Ya jelas enggak dong. ASA ini rutin bagi dividen dengan yield yang konsisten di angka 5,6%. Jadi kita tuh tetap dibayar tunai sambil nunggu apresiasi harganya. Apalagi dengan proyeksi pendapatan yang bakal nyentuh 6,22 triliun di 2026, ASA ini benar-benar lagi bertransformasi secara struktural buat jadi pemimpin absolut di ekonomi mobilitas masa depan. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan semua data fundamental yang udah kita obrak-abrik tadi, potensi B2B-nya, risiko yang udah terukur, plus harganya yang masih diskon, apakah portofolio Anda udah siap buat nangkap peluang masa depan mobilitas ini? Analisisnya udah kita bedah sama-sama. Sekarang keputusannya balik lagi ke tangan Anda. Teruslah berinvestasi dengan logika, dan sampai jumpa di sesi bedah saham kita selanjutnya.